kepada Allah bukan hanya malam Ramadan tanggal 15. Setiap saat harus kumpul sifat khauf dan roja, takut kepada Allah dan selalu mengharap rahmat Allah. Sifat seorang mukmin harus seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan bukan karena masalah ustadz-ustadz tersebut menyampaikan informasi dan memang ayah bahasa anjenage, semoga tidak terjadi. Tapi yang jadi masalah ente menyebarkan hadis maudhu. Ini yang jadi masalah.
Qala Nadim mengucap sapa Nadim rahimahullahu ta'ala. Sok baca dibilang kemana? Wa kullu man usbatin hasan masuk wa kullu man usbatin hasan masuk wa kullu ma lan utawi sakabeh hadis an rutbatil hasan saking martabat hadis hasan qasura kang turun ieu mah lain qasura cendak dia mah qasura kang turun yasin iku bahwa mangka utai mah ad-dhaifu iku hadis dhaif arana wa huwa lan utai dhaif aksaman ing pirang-pirang bagian kasura iku akeh ya dhaif sarah wal qismu sarisulan utai bagian kang kapitu al hadisu dhaif iku hadis dhaif faqala mangka ucap ki musannif kata Nadim kullu ma utai sakabe perkara ay hadisin tegese hadis an rutbatil hasabi silasani saking martabat hadis hasan wa an rutbatis sahihi bil aula lan saking martabat hadis sahih kalawan lebih utama curah komo tina martabat hadis sahih qasura kang turun iya simma ayat in atau tegese turun iya ma atau hadis
iku pawamangko tema hadisin al hadis dhaif iku hadis dhaif wa yuqalulan dan ucapaken lau kada hadis dhaif al mardudu apa hadis mardu wa huwa lanu teh hadis nyata dhaif aksaman ing pirang-pirang bagian kasura iku akeh ya dhaif ay ta'addadan aksamu tegese bingbilang dari bingbilangan apa pira-pira bagian hadis dhaif li kasratiha karena akeh ya si aksam syarhu dha'ifi utawi iki iku penjelasan hadis dhaif ad-dhaifu te ngaran dhaif lugatan ing dalem lugati dul kuati iku lalawanan kuat wa dhafulan utai lemah hisiun iku kang bangsa hisi wa maknawi lan kang bangsa makna fal muradu mangko te kang den karepaken bi kalawan dhaif bi ulumil hadis ad-dhaful maknawi iku lemah kang bangsa makna wastilahna ing dalam manggo istilah iku hadis lam tamtami kang ora nerima kumpul pi ing dalam sifatus sahih apa pira-pira sifat hadis sahih wala sifatul hasan lan ora ana pira-pira sifat hadis hasan qala al imam al hafidz muslim ucap sapa imam al hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti asy-Syafi'i rahimahullah taala fi alfiyatin dalam alfiyah Imam Suyuti mantumatirun bil asar huwa alladhi an sifatil husni khala wa huwa ala maratiba qad ju'ila wa ibnus salahi falahu ta'dilu ila kasirin wa huwa la yufidu wa utai hadis dhaif alladhi ku hadis an sifatil husni saking sifatan hadis hasan khala sepi ya alladhi wa huwa lan utai hadis dhaif ala maratiba ing atase pirang-pirang martabat qaju ila iku temen den damel iya si hadis dhaif wa ibnu shalah lan utai imam al-hafidz ibnu shalah rahimahullah palahu mangkai kuatat ka imam ibnu shalah ta'didun utai ngitung-ngitung ira kasirin maring akeh wa huwa utai ta'did la yufidi qura maidakan iya ta'did pasti ulama iya ta ngeritik Imam Jalaluddin Suyuti ke Imam Ibnu Shalah wa huwa la yufid pembagian yang banyak-banyak tidak ada faidah wa aksamulan utai pirang-pirang bagian iya hadis dhaif asiratun iku kakek jidan temenan wa balagha nekaken biya kalawan aksam sof al hafidul iraqi al hafid al iraqi rahimahullah taala isnaini ing rada wa arba'ina qisman lan 48 ya bagian wa ausalah lan nekaaken ha ing ya aksam sapa badun setengah ulama ila salisimiatin maring 300 wa indalan suci wa samanina kisman lan 88 ya bagian ngan walakin kullu hadit taksimat lan tetapi ne utai sakabeh kira-kira bagian la tufidu iku ramaidaken ya kullu hadit taksimat qailan ing manfaat atau faidah. Qala al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala inna dalika satune mengkono ya kullu hadin taksimat takbun iku kapayahan laisa waraahu arabun orangna iku saburina iya sidalik arabun apa butuh kang banget wali anna ulan karena satune ulama lam yusammu iku orang nyebut ya ulama lana kabeh kita min anwai saking pirang-pirang warnana iya hadis dhaif illa qalilan aing seting setitikal mudol kaya hadis mudol wal mudharib wal maqlub wal munkar wal maudhu wa ghairi halan yani kabeh wa yatafawatulan beda-beda dhafu apa dhaif yasinya hadis dhaif lan beda-beda podhafu lemah hadis dhaif biasa bisiddati dhafi ruwatihi kalawan ngitung-ngitung banget lemah pira-pira rawine ya hadis wa khifatihi lan entenge ya si dhafi ruwat kama yatafawatu kaya oleh beda-beda sapa sahih hadis sahih wa paminu mangka iku tetep setengah saking hadis mangga hadis dhaif ad-dhaif utai kang dhaif wa minhu lan iku tetep setengah hadis dhaif ad-dhaif jidan utai dhaif temenan wa minhu lan iku tetep setengah saking hadis al-wahyi utai al-wahyi hadis dhaif lemah kang banget wa minhu lan iku tetep setengah saking hadis dhaif al-munkar utai hadis munkar di antara hadis dhaif paling goblok paling buruk lain goblok nya goblok masukkeun hadis itu goblok jalma anu sok nyin hadis palsu itu tolol nyin hadis baheula keur zaman orde baru keneh zaman orde baru keneh aya jelema kampanye di Cipanas mau disebutkeun lah kalau nya geus payah jelema bisa dipeutuh mari
malam yakmal hukmil Pancasila wal GBHN fal yakhruj min Indonesia. Hadisnya, siapa orang yang tidak sepakat dengan P4, tidak sepakat dengan GBHN, kan kita menyebut GBHN garis besar haluan negara, malam yakmal walam yahkum hukmil Pancasila wal GBHN fal yakhruj min Indonesia. Astagfirullah. Paringan wanita rawahul gableh wal otoy. Paling tolol jawaban geus daeknya hadis palsu. Wa syar'an wa ilan utai ala-alane pirang-pirang warnana ieu si hadis teh al maudi hadis maudhu alias palsu maudhu teh. Kama qala Imamul Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafiri Allah taala fi al-Fiyatin dalam kitab Al-Fa Imam Suyuti Mandumati Ilmil Asar al-khabarul maudhu syarrul khabari wa dzikruhu li alimin bihi duri. Al-khabarul maudhu utawi hadis maudhu syarrul khabari iku saburuk-buruke khabar tas saala-alane hadis wa dzikru lan utai nutur yasi khabarul maudhu li alimin kada wong kang weruh bihi kalawan maudhu iku uduri nyegah sira al-hukmu wal amalu bi dhaif utawi iki ku pembahasan hukum lan ngamalaken kalawan hadis dhaif. Wa yajujulan menang indal muhaddisina mungguh pula pira-pira ulama ahli hadis wa qairim lan yana muhaddisin riwayatul ahadisi dhaifati apa ngariwayataken pira-pira hadis kang dhaif wa tasawurulan kang agak gampang pi asali deung dalam pirang-pirang sanad ya si hadis min gori bayan itu biasa orang mertelakeun dhaif hadis bi syarataini kalawan syarat roro Allah ta'ala suci yen ta ora cuman tel ya si hadis dhaifah bil aqaidi kalan pirang-pirang akidah kasifatilah kaya pira-pira sifat Allah taala wala takunalan kaping do syarat yen tah orang anak-anak ya hadis dhaifah bi bayanil ahkami syar'iyyati ikut tetap tinggal martelakan pira-pira hukum-hukum syarat lima saking barang ya ta'ala kang cuman kelia barang bil halali kalan halal wal haram lan haram bi khilafil ahadisil maudhu'ati kalan perbedaannya pirang-pirang hadis maudhu fa innahu mangkasatuna iyasi kalakuan iku la yajuzu wala wanang apa riwayat wa ngariwayataken ya hadisil maudhu'ah illa ma bayani dhabiha illa bayani wadiha angin serta mertelaken palsune ya hadisil maudhu'ah wa qala al imam an-Nawawi lan wis ngucap sapa Imam Nawawi rahimahullah taala fi kitab dalam kitab Imam Nawawi al-Adkarin Nawawiyah ngucap Imam Nawawi ing lapad qala al ulama wis ngucap sapa ulama minal muhaddisin saking ulama ahli hadis wal fuqaha ilan ulama ahli fikih wa ghairim lan yani yasnyata muhaddisin wal fuqaha ngucap-ngucap ing lapad ya juju benang wa yustabulan dan sunataken al amal wa apa ngamalaken bil fadhail ing dalam pirang-pirang kautamaan wa tarhibilan ngadademen wa tarhibilan memadani bil hadis dhaifi kalawan hadis dhaif malam yakun maudhu'an ing dalam selagi orang anak-anak ya si hadis dhaif maudhu'an ikut derajat palsu wa amal ahkamulan anak penutai pirang-pirang hukum kal halal kaya hukum halal wal haram ilan hukum haram wal bailan adal tukuan nikah ilan nikah wa talaq ilan hukum talaq wa ghairi dari lan salina mengkono kabeh iku pala yuk malu mangkora dan amalakan pihak ing dalam ahkam sapa illa bil hadis sahihi ang kalan hadis sahih awil hasani atau hadis hasan illa ayyakuna aing arep yen ta ana ieu amal bihtiyatin ikut tetap ing dalam hati-hati bi syai'in ing dalam suwiji min dalika saking mengkono-mengkono ahkam kama idza warada ka barang kang tatkala kawarid hadisun dhaifun apa hadis dhaif bi karahati ba'dil buyu'i kalan ngamakruakan setengah pirang-pirang adol tuku awin anikiyati atau pira-pira nikah fa innal mustahabba man kasatun kang den sunataken iku aya tanazzah arep yen ta bersih ya si wong anhu saking ya si ba'dil buyu aw bil awil ankiha walakin la yajibulan tetapi ora wajib ya tanazzuh wa qala lan ucap Imam Nawawi ayatun i'lamu ruhan siram mukhatab anai satune kalakuan yang bagi iku sayogya liman kadang balago kang tumeka isi wong apa sayun suwiji di fadhailil a'mali ing dalam pira-pira amal fadilah apa ayak malah arab yang tang amalaken niat ya si wong bihi kalawan syekh walau baratan waidatan lan sanajan balenan kang suwiji liyakuna min ahlihi berapun yen ta ana ya siman ballagha iku min ahlihi saking ahline syai'un fi fadhailil a'mal wala yang bagilan ora sayog jawab ayat ruka warab yang tanigalakan ya siman ballagha ing syai'
mutlaqan hale mutlak bal ya'ti balikan tangalakoni ieu siman bima kalam barang tayassara kang gampang ia barang minhu saking syai'un fi fadhilil a'mal liqaulin nabi karena dawane kang Nabi Muhammad fil hadisil muttafaqi ala sihhatihi ing dalam hadis kang dan sepakatan apa ing atase sahih hadis idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum tatkala marentay sun kum ing sira kabeh bi amrin kalan suci perintah fa'tu mangka ngalakoni sira kabeh minhu saking amrin mastata'tum ing dalam selagi kawasa sira kabeh wa fi kitabil arba'in nawawi lan ikut tetap dalam kitab Imam Nawawi al arba'in nawawi utai rapat qad ittafaqal ulama teman sepakat sapa ulama ala jawazil amali ngatas wenang ngamalakan bila hadis dhaif karena hadis dhaif fadhailil amal ing dalam pira-pira keutamaan pirang-pirang amal misalul hadis dhaif utai contoh hadis dhaif ma iku hadis akhrajahu kang wis akan ing masapa Tirmidzi Imam Tirmidzi min tariqi Hakim bin al-Asram saking dadalannya Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaimi an Abi Hurairah an Nabi qala ngadau kang Nabi Muhammad man ata uti sapang ata iku nekani iya song haidon ing wadon kang haid maksudna ngaji ma iya song ing wadon kang haid aw imratan ata ing wadon piduburi ha ing dalem dubure iya simruah aw kahidan ata ing nyata paranormal dukun papa dikafara mangkat teman wis kufur ya si uang bima uncila kalawan hukum kang den turunakan ya ma'ala Muhammad ini atas ya Nabi Muhammad summa qala Tirmidzi maka kari ngucap sapa Imam Tirmidzi ba'da ikhrajin dal musawsi ngetoakan hadis ing lapad la na'rifu ora weruh isun hadal hadis ing iki hadis illa min hadis Hakim al-Asram aing saking hadis Hakim al-Asram an Abi Tumaimah al-Hujaimi an Abi Hurairah summa qala maka kari ngucap Imam Tirmidzi wa apa yang apa dua apa Muhammadun nah yakni mati uing wa apa lang ada bakal siapa Muhammad Imam Muhammadnya saha disilieur sia yakni ngarepakeun Imam Tirmidzi al hadis al Bukhari ya Imam Bukhari yakni sebab Imam Bukhari itu guru Imam Tirmidzi jadi Imam Bukhari cek Imam Tirmidzi Imam Bukhari ngomong kieu ngucap ngadaikeun hadal hadis iki hadis naon mangkat didoibkan min kibali isnadi saking arah-arah sanad hadis qultu ngucap isun qultu uing malik putuhat li anna isnadi karena satu ikut tetap ing dalam sanad ya si hadis Hakim al-Asram apaki Hakim al-Asram wa qad apa ulan temen wis ngadoipakan hu Hakim al-Asram sapa ulama-ulama we ngomong kitu berdasarkan dalil faqad qala mangkat temen ngucap anhu saking Hakim sapa Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Taqribut Tahdhib ing dalam kitab Taqribut Tahdhib cek Ibnu Hajar Hakim Asram teh fihi layinun ikut tetap ing dalam Hakim al-Asram layinun utawi lemah lain lembut lemah lembut bagus ini lemah al-hadisul marfu hadis tersebut yakni cacat salah satu syarat daripada lima syarat hadis hasan jeung sahih maka disebut hadis dhaif sehingga Imam Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti memberikan takrif huwallazi an sifatil husni khala wa huwa ala maratiba qad ju'ila asalnya huwallazi khala an sifatil husni hadis dhaif itu adalah hadis anu kosong tina sifat hadis hasan komodai tina hadis sahih hadis anu teu mencukupi kana syarat-syarat hadis hasan ittisalus sanad ya upamana adalah turuat ya cuma dina pelebah dobduruat ketepatanana boro-boro kutamu dobti sempurna ketepatan ketelitiannya ringan dobti pun tidak banyak salah di dalam meriwayatkan hadis maka hadis jatuh kepada hadis dhaif oleh karena itu Imam Jalaluddin Suyuti menyatakan wahwa qad ju'ila ala maratiba hadis dhaif itu dijadikan bermacam-macam tahapan. Mana di antara tahapan Ibnu Shalah falahu taqdibun. Imam Ibnu Shalah bahkan membagi hadis dhaif itu sababaraha ila kasih sampai banyak pecahan-pecahan hadis dhaif. Namun cik Imam Jalaluddin Suyuti
loba-loba teuing eta mecahkeun hadis dhaif wa huwa la yufid teu berfaedah. Sarah wa aqsamu kasiratu bahwa nyurahkeun matan tadi wa huwa kasu aksaman kasur, hadis dhaif itu banyak pecahannya, banyak bagiannya, aksamu kasiratun jiddah, sangat banyak. Imam Al-Hafidh Al-Iraqi sampai membagi hadis dhaif menjadi 42 bagian hadis. Bahkan sebagian ulama muhaddisin menyatakan membagi hadis dhaif itu sampai 380 hiji. Namun 380 hiji tak ngapalkeun hiji-hiji lagi sedang sampai 380 hiji pecahan tina hadis dhaif. Walakin kullu hadhihi taksimat dina kitab Tadribur Rawi pun sami Imam Ibnu nyata Imam Jalaluddin Suyuti, walakin kullu hadhihi taksimat la tufidu ta'ila, akan tetapi semua bagian-bagian yang banyak tersebut tidak memberikan faedah yang sangat bermanfaat, artinya kurang kemanfaatannya. Bahkan komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mah inna dzalika ta'bun laisa wara'ahu arab, sesungguhnya memecahkan, membagi hadis dhaif sampai kepada 381 sebanyak itu ada ta'bun, suatu kelelahan, kepayahan, laisa wara'ahu arab, yang sangat tidak diperlukan, kelelahan yang tidak perlu. Wali annahum lam yusammu lana min anwa'il qalilah, lagian mereka hanya bisa membagi 381, adapun menyebut satu persatu nama tidak disebut, kecuali hanya sedikit saja yang disebut, bagian 380 ini ayo disebut kecuali sedikit saja yang disebutkan di antara hadis al-mudhal, al-mudharib, al-maqlub, al-munkar, al-maudu dan lainnya anu bakal datang. Wa yatafawatu dha'fuhu bi hasabi shiddati dha'fi ruwatihi wa khiffatihi kama yatafawatu sahih. Nah, hadis dhaif itu bisa berbeda-beda tingkatan derajat dhaif. Nah, ieu ngeusian kalimat Jalaluddin Suyuti wa huwa qad ju'ila ala maratib, sehingga dibahasakeun wa yatafawatu dha'fuhu bi hasabi shiddati dha'fi ruwatihi wa khiffatihi. Derajat hadis dhaif pun bisa berbeda-beda, sama-sama dhaif, tapi bisa berbeda-beda tergantung sangat dhaif rawi hadisnya atau tergantung khifatihi. Apakah ia rawi hadisnya betul-betulnya lemah atau ringan? Kama yatafawatus sahih, sebagaimana berbeda-bedanya hadis sahih. Mana ada sahih lidatih, ada hasan soheh. Hasannya masukkan soh, saya maksudnya hasanun soheh. Lamun tamu dhabti sohehun lidati, lamun khaffad dhabtu berarti hasanun lidati soheh kene. Di antara hadis dhaif itu aya anu dhaifu jiddan, sangat dhaif, aya nu martabat al-wahi. Nah, sebenarnya Tirmidzi ayat sama Nasai wahi lemah, aya anu dhaif teh munkar. Ngan di antara pecahan bagian hadis dhaif wa syarru anwa'ihi al-maudu, paling buruk pecahan hadis dhaif itu adalah hadis maudu, hadis palsu. Kenapa bisa menyatakan wasyarru anwa'i al-maudu? Tetap berdasarkan mengikuti fatwa ulama Imam Jalaluddin Suyuti. Kata Imam Jalaluddin, al-khobarul maudu syarrul khobari. Kalimat syarrul khobari. Imam Jalaluddin menyatakan hadis palsu itu syarrul khobar, seburuk-buruknya hadis. Hadis palsu itu adalah seburuk-buruknya hadis. Bahkan wadikruhu li'alimin uhduri, bagi orang yang tahu bahwa itu hadis palsu haram menyebarkannya. Jadi hadis dhaif yang paling buruk adalah maudhu alias palsu, bahkan hukumnya haram
meriwayatkan hadis maudhu. Bagi orang yang tahu, haram meriwayatkan hadis maudhu, kecuali dia menyampaikan hadis ini, disampaikan, namun saudara hadis ini lemah, bahkan palsu, takut gitu, sehingga tidak bisa dipakai hujah. Masuk karena pembahasan, tapi di setelah 12 isukannya berarti masalah isukan malam Jumat ya, masalah malam Jumat. Al-hukmu wal amalu bid'aif. Setelah menjelaskan tarikh hadis dhaif secara lughah dan istilah, ayeuna tentang kedudukan hukum jeung ngamal hadis dhaif. Kumaha ngahukuman ku hadis dhaif? Ngambil hujah, ngambil dalil ku hadis dhaif ataupun ngamal hadis dhaif. Wa yajuzu indal muhaddisina wa ghairihim riwayatul ahaditsi dhaifati wa tasawwulu fi asanidiha min ghairi bayani dhafiha. Menurut para ulama ahli hadis dan selain ulama ahli seperti ahli fikih, boleh meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Oke, at-tasawwul fi asanidiha, tidak menyebut sanad-sanad hadis dhaif tanpa dijelaskan dhaifna. Menang bae urang nyaritakeun hadis dhaif, disebutkan kurang ya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sanadna teu disebut tanpa dijelaskan kadhaifanana, boleh, tapi tetap kebolehan itu disyartain dengan 2 syarat. Artinya bolehnya tidak mutlak. Hati-hati. Makanya para ulama waro seperti Syekh Masyayikhina Mama Bakri Pleret tanu incuna di dia dah sangat mana-mana ente juna aya. Kemana eta? Incu maung eta Mama Bakri. Mana teu ngaji sing hade incu maung hees bae. Mana ngacung? Oh iya di tukang. Cicitnya mana teh cicit. Mama Bakri Preret, Mama Syatibi Gentur, tarang ngaraji karena kitab Durratun Nasihin. Tarang ngaji. Naon sebabna? Khawatir lebah hadis maudhu disampaikan. Kecuali orang bisa ngabedakan, oh iya nu sahih, iya nu dhaif, iya nu maudhu. Nah, jadi guys, lobahlah kitab-kitab hadis Riyadhus Shalihin, Adkar Nawawi, Bulughul Maram, Tajridus Sharih, komo eta mah sampai kelas tinggi, Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud. Kerenteuna ge urang ambil tina Riyadhus Shalihin, jelas. Beda jeung Durratun Nasihin lain deui. Adkar Nawawi jelas itu. Nah, boleh saja meriwayatkan hadis dhaif, bahkan tasawul agak gampang tentang sanadna tanpa dijelaskan, boleh, tapi 2 syarat. Hiji, Allah tata'allaqa bil aqaidi ka sifatillahi ta'ala. Syarat pertama, boleh kita meriwayatkan hadis dhaif, boleh kita menyampaikan hadis dhaif dengan syarat hadis dhaif tersebut tidak berkaitan dengan urusan akidah. Seperti tentang sifat Allah, sifat Rasul, wajib di Allah, wajib di Rasul, mustahil Allah, mustahil di Rasul. Baik itu babnya nubuwwah ilahiyat maupun nabawiyat maupun sam'iyat, tidak boleh menggunakan dengan hadis-hadis dhaif. Hiji syarat mata. 2, wa alla takuna fi bayanil ahkami syar'iyyati mimma yata'allaqu bil halali wal haram. Boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa disebut sanadnya hadis dhaif, tanpa dijelaskan itu hadis dhaif qala Rasulullah. Syarat kedua, Allah takuna fi bayanil ahkami syar'iyyah, hadis dhaif tersebut tidak ada kaitan dengan hukum syara, artinya tidak berkaitan dengan urusan halal, tidak berkaitan dengan urusan haram. Ketika urusan halal dan haram, jangan gunakan hadis dhaif. Maka harus dikembalikan kepada hadis sahih, minimal hadis hasan. Maka orang mah
anu derajatna maca kitab nage masih hese urang mah atuh ikuti bae ulama Nafatul Qorib, Nafatul Muin, Nafatul Wahab, geus meunang ulama geus ngajelaskeun kitu tah sumber hadisna modal Nafatul Wahab wal aslu qoblal ijma, dari dasar asal dalilna, maksud asal teh Quran atau hadisna sebelum adanya ijma ulama. Geus meunang ulama atau dina kitab Muhadzab, apalagi sampai kana kitab Majmu. Jadi begitu sumber hiji masalah hadis kieu, hiji masalah dalil ayat kieu, seperti da kitab Muhadzab. Kesimpulan, menurut ulama ahli hadis juga selain ahli hadis boleh meriwayatkan hadis-hadis dhaif, bahkan tidak menyebut sanad-sanad hadis dhaif dengan dua syarat. Syarat pertama, hadis dhaif tersebut tidak berkaitan dengan akidah, kedua tidak berkaitan dengan ahkamus syar'iyyah tentang hukum halal haram. Berarti dina urusan fadilah mun maca la ilaha illallah masakieu, mun maca istighfar sakieu, mun maca puasa bulan Rajab sakieu, fadilahna urusan-urusan fadilah teh. Bi khilafil ahadisil mawdu'ati fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wadhiha. Berbeda dengan hadis maudhu'. Mungkin kurang terakhir tuh dina tarik tadi itu di ujung. Hadis maudhu' pembahasan dina kitab Baiquniyah mah yaitu dina bab wal kadhibul mukhtalatul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u wal kadhibul mukhtalatul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u. Bagaimana tentang hadis maudhu'? Menurut ulama ahli hadis, ulama selain ahli hadis, ulama usul fikih, ulama ahli fikih, fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wadhiha. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu' kecuali sekaligus menjelaskan kedudukan maudhu'nya. Ibu bapak, ini hadis maudhu'. Saya nyampaikan memberi contoh saja, jangan diamalkan, jangan dijadikan akidah. Ini hanya menjelaskan. Nah, seperti tentang masalah anu beredar kiwari. Mana nu beredar kiwari? Loba jelma ustad anu ngaji hadis kadang-kadang lain menurut maknana ikut ulama ahli hadis. Ngan lolobana nu kitu teh lain kaluaran pondok pesantren. Kecuali pesantrenna pesantren modern atau ti sakolahan. Ai ngaran-ngaran ti pondok pesantren anu bener-bener pesantren salafiyah moal ngagunakeun hadis jeung ayat pakai ilmu teknologi cocok logi. Asal cocok jeung logika. Salah satu contoh masuk bahasa. Ayeuna kerame di mana bulan Ramadan tanggal 15 malam Jumat maka bakal terjadi bencana. Sieun ka Allah kudu, tapi bukan berarti harus mengedarkan hadis palsu. Pertama fakta. Hampir 8 tahun atau 7 tahun sekali terjadi Ramadan itu malam 15 malam Jumat. Silahkan fakta dibuka. Bulan tahun Hijriah tahun 1393 Hijriah bertepatan dengan 12 Oktober 1973. Ramadan malam Jumat tanggal 15 tahun 73, berarti kakarak 2 tahun, lahir 7 hiji 2 tahun tah. Terjadi Ramadan malam 15 malam Jumat. 8 tahun kemudian, tepatnya tahun 1401 Hijriah, bertepatan dengan 17 Juli
1981. Berarti 73 kan 81 berapa tahun? 8 tahun. Di Ramadan tahun 1401 terjadi malam 15, nah itu adalah malam Jumat. Jadi setiap awal Ramadan pada Jumat, maka otomatis 15 Ramadan malam Jumat. Tahun 81. 8 tahun kemudian, tahun 1409 Hijriah, bertepatan dengan 21 April 1989, sama awal Ramadan Jumat, malam 15 Ramadan malam Jumat. Tahun 89. 4. Tahun 1417 Hijriah bertepatan dengan 24 Januari 1997. Berarti berapa tahun dah? 8 tahun. 8 tahun tuh 4 kali 8 tahun. Sama. Di tahun 97 pun malam Ramadan, malam Jumat, 15 Ramadan, malam Jumat. Apa? 5. Tepatnya di tahun 1425 Hijriah bertepatan dengan 29 Oktober 2004. Berapa tahun tambah? 7 tahun. 97 ke 2004 berapa? 7 tuh. Tadi mah 8, 8, 8, 4 kali. Pas kalimat 7 tahun 2004. Malam Jumat tanggal 15 Ramadan. Jadi 15 Ramadan malam Jumat. 5 genep. Terjadi lagi tahun 1433 Hijriah bertepatan dengan 3 Agustus 2012. Berapa tahun kah? 8 tahun. Jadi berarti lo pada 8 tahun. 7 tahun gak rasa kali. 2004 ke 2012 berarti 8 tahun. Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 1433 Hijriah malam 15 Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat. Genap tahun 2012, ayeuna tahun 2020, bertepatan 1441 Hijriah dan tanggal 8 Mei 2020. 2012 dan 2020 seberapa? 8 tahun. Berarti tina 7 fakta sejarah anu dihitung bae 7. Anu ngan 7 tahun masa kali ngumpul. Yaitu di tahun 97 ke 2004. Jaban nama 8 tahun, 8 tahun, 8 tahun. Nah, di tahun 73, tahun 81, 89, 97, 2004, 2012 dan sekarang 2020. Malam Jumat, malam Ramadan tanggal 15 terjadi yaitu pada malam Jumat. Sudah 7 kali dari tahun 71 saja. Cuma dulu tidak terlalu beredar karena memang teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Tapi dengan adanya teknologi zaman sekarang banyak pertanyaan. Nu SMS semacam-macam. Muskasieuna mempersiapkan beas. Bisi kejadian, lain kita mempersiapkan beas, loba istighfar, loba tobat. Tungtungna ketakutannya berlebihan. Takut kepada Allah bukan hanya malam Ramadan tanggal 15. Setiap saat harus kumpul sifat khauf dan roja. Takut kepada Allah dan selalu mengharap rahmat Allah. Sifat seorang mukmin harus seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan bukan karena masalah ustadz-ustadz tersebut menyampaikan informasi dan memang ayat bahasa anjeunna ge semoga tidak terjadi. Tapi yang jadi masalah ente menyebarkan hadis maudhu. Ini yang jadi masalah. Yang menyebarkan hadis maudhu inilah yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Tadi sudah jelas dikaji dari berbagai hadis, bagian-bagian dhaif,
hukum-hukumnya sampai hadis maudhu sudah jelas bahwa haram meriwayatkan hadis maudhu, hadis palsu, kecuali dijelaskan kepalsuannya. Mari kita kaji, buktikan hadis yang beredar. Riwayat hadis mengambil Nu'aim bin Hammad disandarkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Nabi, kata Humaid bin bin Hammad. Nabi menyatakan, kata dia, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'mamatun fi Syawal wa tamyizul qaba'il fi dzil qa'dah wa tusbaqu dima'u fi dzil hijjah wal muharram. Wa ammal muharramu yaqulu salasan hayhata yuqtalu nasu fiha harjan harja." Qala kunna wa ma sayatu ya Rasulullah? Qala haddatun fi nisfi min Ramadan lailatal jum'ah fatakunu haddatun tuqidun na'im wa tuqidul qa'im wa tukhrijul awatiq min khudurihinna fi lailatil jum'atin fi sannatin kasirati salazil fa idza salaitumul fajra min yaumil jum'ah fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa suddu quwakum wa dasiru anfusakum wa shuddu adhanakum fa idza hasastum bis sayhati fakhirru lillahi sujada wa qulu subhanal quddus rabbunal quddus fa inna man fa'ala dzalika naja wa man lam yaqal dzalik halaka. Siapa yang mengeluarkan hadis ini? Nu'aim bin Hammad. Di dalam kitabnya apa? Al-Fitan. Pertama, sebelum dijelaskan kedudukan hadis ini, artinya secara singkat, di bulan Ramadan itu akan terjadi suara apa? Haddah, dentuman yang besar yang membuat kaget manusia. Yang tidur akan bangun, yang duduk pun akan berdiri, yang berdiri akan duduk. Wanita-wanita pingitan keluar dari rumahnya. Terjadi di malam Jumat pada tahun yang banyak gempa. Nah, kapan itu terjadi? Haddatun fin nisfi min Ramadan lailatal jum'ah, yaitu malam 15 Ramadan, malam Jumat. Muncul beredar video. Gus nyebar luar biasa, banyak yang ketakutan dari ini. Ingat, takut kepada Allah setiap saat bagus. Khauf dan roja kepada Allah bagus, tapi bukan dengan cara hadis maudhu. Yang jadi masalah hadisnya ini, menyebarkan hadis palsu haram. Kajian mustalah hadis yang benar. Jika terjadi seperti itu malam Jumat tanggal 15 Ramadan, maka akan terjadi dentuman suara yang dahsyat. Maka di mana kalian sholat Jumat? Nah, malam Jumat, berarti malam Jumat itu kalau diikuti, berarti yang ngomong begini di Arab siapa? Ya Arab, berarti waktu Arab. Namun waktu Arab malam Jumat jam 12 diurang sampai subuh jam 5. 4 jam bedanya. Akhirnya orang ngaji jam 12 orangnya. Akhirnya jam 12 kurang 10. Berarti di Mekah ya jam 8 kurang 10. 4 jam. Malam Lailatul Nisfi. Namun terjadi itu waktu Arab tanggal 12, berarti dua orang subuh. Lalu di situ, di mana kalian sholat subuh hari Jumat? Fadkhulu buyutakum, ayo masuk rumah. Wa aghliqu abwabakum, kunci pintu, tutup jendela, jaga diri, tutup telinga. Fa idza hasastum bisayhat, ketika ada suara jeritan, suara kedumtuman, entah planet apa, langsung kalian harus sujud kepada Allah dan katakan subhanal quddus rabbunal quddus. Orang yang melakukan tersebut akan selamat, wa man lam yaqal dzalik, orang yang tidak melakukan itu akan celaka. Ini hadis adalah hadis maudhu. Mari kita kaji sekaligus dalam kajian masalah mustalahat hadis. Hadis ini hadis maudhu, tidak sah dinisbatkan kepada Nabi. Rasulullah bersabda, naudzubillah. Tadi sudah jelas kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Suyuti, al-khabarul maudhu syarrul khabari wa dzikruhu li alimin bihi. Seburuk-buruknya hadis itu adalah hadis maudhu, hadis palsu bagi seorang ustaz, bagi seorang kiai, bagi orang yang tahu bahwa itu hadis palsu. Haram meriwayatkannya, haram menyebarkannya. Haram menyebarkannya.
kecuali jelaskan, ibu, bapak, saudaraku kaum muslimin, ini hadis palsu, ini hadis maudhu. Akan tetapi kita ayo tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, jelaskan hadisnya, ngajak takwanya bagus. Ngajak takwa bukan berarti harus dengan hadis maudhu. Masih banyak hadis sahih, masih banyak hadis hasan, masih banyak hadis dhaif yang